Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fian Bahtiar dengan NIM 4112211095. Kali ini saya akan menunjukkan hasil UAS yang saya kerjakan, yaitu UAS statika dan probabilitas. Untuk yang pertama, saya disuruh membuat line chart menggunakan line chart. Dan yang kedua, saya disuruh buat tabel kolom usia dan kolom frekuensi berdasarkan pada line chart di atas. Jadi untuk tabel frekuensi dan usianya sudah saya buat sesuai yang di atas. Bagian usia ada di saya ambil yang paling bawah, bagian frekuensi saya paling ambil atas. Dan lanjut nomor 2, disuruh kita menghitung X pangkat 2 kuadrat dari setiap nilai X. Jadi pangkat 2 kuadrat dari setiap nilai X ada dari 15 pangkat 2 kuadrat ada jadi 225, 7 pangkat 2 kuadrat jadi 49, 11 pangkat 2 kuadrat jadi 111 dan seterusnya. Untuk hasil totalnya ada di sini 225, 49, 121, 64, 94, 361, 121, 121, 16 dan 64. Untuk bagian B-nya sama, kita disuruh hitung tapi X perkalian X dan Y. Jadi 15 kali 32 jadi 480, 7 kali 53 jadi 371, 11 kali 51 jadi 561 dan seterusnya. Di sini ada totalnya, pada saya gabungkan 480. Dan bagian C kita disuruh hitung nilai sigma X, sigma Y dan sigma X pangkat 2 dan sigma X kali Y. Jadi untuk sigma X saya dapatkan nilai 15 tambah 7 tambah 11 tambah 8 tambah 7 tambah 19 tambah 11 tambah 11 tambah 4 tambah 8 jadinya totalnya 101. Untuk sigma Y nya saya mendapat 32 ditambah 53 tambah 51 tambah 82 ditambah 31 tambah 59 ditambah 67 ditambah 31 ditambah 93 ditambah 89 sama dengan 588. Untuk sigma X pangkat 2 nya saya mendapatkan nilai 225 tambah 49 12164 49 361 121 ditambah 121 ditambah 16 ditambah 64 jadi 1191. Untuk X sigma X kali Y saya mendapatkan 480 371 561 217 ditambah 100 ditambah 1121 ditambah 737 ditambah 341 ditambah 372 ditambah 712 sama dengan totalnya 5568. Untuk hasil semuanya udah saya cantumkan di bawah. Jadinya untuk sigma X 101, sigma Y 588, sigma X pangkat 2 1191, sigma X 5568. Oke, untuk yang ketiga kita sebentar. Ketiga kita disuruh menentukan jumlah belajar siswa dan nilai ujian untuk mahasiswa Universitas Islam Nusantara. Ini untuk jam belajarnya dan ini untuk nilai ujiannya.
Untuk pertanyaan pertama disuruh tentukan nilai ini. Sebentar. Kita pertama disuruh menentukan nilai A, tapi sebelum kita menentukan nilai A, karena nilai A sudah ada rumusnya, kita harus menghitung nilai B sebelumnya, terlebih dahulu. Jadi untuk menentukan langkahnya, kita hitung jumlah X dan Y, terus tentukan nilai B terlebih dahulu karena nilai A tergantung pada nilai B. Setelah kita tahu nilai B, substitusikan nilai B dengan jumlah X kali Y, X dan Y ke dalam jumlah rumus untuk menghitung A. Jadi langkah-langkahnya kita hitung sigma X dari seluruh jumlah nilai pada X. Kita hitung juga sigma Y dari jumlah seluruh nilai Y, dan sigma X kali Y dari jumlah hasil perkalian X dan Y di setiap pasangan data untuk X, dan selanjutnya X kuadrat pangkat 2 adalah jumlah dari kuadrat setiap nilai X. Nah, untuk A dan B tadi udah sekalian ya untuk menentukan persamaan linear. Sekarang kita ke bagian yang ketiganya. Tentukan persamaan linear sederhana Y sama dengan A tambah B X. Secara manual. Untuk secara manual, setelah kita kan mendapatkan tadi nilai A sama B, langsung kita tulis persamaan linear, regresi linear. Misal A intersek ke titik potong dari garis dengan sumbu Y, terus B dengan kemiringan garis yang dihitung sebelumnya. Untuk bagian keempat, kita disuruh prediksi nilai ujian seseorang belajar selama 10 jam. Untuk prediksi nilai jadi untuk X-nya tuh prediksi nilai ujian persamaan regresi Y sama dengan A tambah B X. Kita mendapatkan prediksi nilai Y itu nilai ujian ya, dan X jam belajar ya. Jadi langkahnya ngitungnya X kan 10, terus hitung hasilnya mendapatkan prediksi nilai ujian. Jadi untuk prediksi nilai ujiannya segini, 75 kan. Nah, selanjutnya gambarkan gambar grafik variasi secara manual, bisa menggunakan kertas milimeter blok, tapi di sini saya menggunakan kertas HVS ya. Nah, saya menggambar grafik secara itu berdasarkan X dan Y pada grafiknya. Misal X nya nih 2 dan Y nya tuh 50, seperti ini dan seterusnya.
3-nya 55 gitu. Kita lanjut nomor 4. Nomor 4 tuh soalnya jika ada sebuah dadu standar memiliki 6 sisi 6 sisi nomor 1 hingga 6, jika sebuah dadu dilempar satu kali, tentukan probabilitasnya yang terjadi. Nah, sebelum hitung probabilitasnya, ini rumusnya nih. Sebuah dadu standar memiliki 6 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan semua sisi memiliki peluang untuk maka rumusnya nih, untuk rumusnya, nah P dalam kurung S sama dengan jumlah kejadian dan total kejadian. Total kejadiannya dadu itu kan 6 jika dia analisa satu per satu. Nah, untuk soalnya kita disuruh ketika mendapatkan angka genap tuh 2, 4, 6. Nah, jumlah kejadiannya adalah 3, total kejadiannya adalah 6. Genap tuh 3 sama dengan 1, 2 sama dengan 0, 5. Jadi setelah itu mendapatkan angka yang lebih besar dari 4. Angka lebih besar dari 4 tuh 5 dan 6 ya. Untuk untuk jumlah kejadiannya 2 karena kan cuma ada 5 dan 6. Untuk total kejadiannya 6. Nah, ini P sama dengan lebih besar dari 4, angka yang lebih besar dari 4. Itu berarti 2 ini didapat dari jumlah kejadian dan 6-nya diambil dari total kejadian. Jadi jika dibagi itu 1 banding 1/3. Dibagi lagi totalnya 0,333. Untuk mendapatkan angka kelipatan 3 tuh sama ya, sama ini. Jadi mungkin kejadian dan total kejadiannya saya buat sama karena cuma ada 2. Kelipatan 3 tuh 3 dan 6. Untuk cara penghitungannya sama kayak yang di sini dan di sini. Untuk hasil akhirnya kita genap mendapatkan 0,5. Kemungkinannya kita dan lebih dari 4-nya kita 0,333 dan kelipatan 3-nya sama. Di nomor 5 kita suruh di soal ini pengumpulan data terhadap 20 responden dan isi data nama, lokasi, tempat tinggal berdasarkan data tersebut lengkapi. Nah, di sini saya sudah buat datanya Ahmad Jakarta Budi. Ini nama-nama orangnya dan ini nama-nama kotanya. Nah, berdasarkan rumus buatlah tabel frekuensi data. Nah, untuk frekuensinya kan ini. Frekuensinya tuh total kotanya. Nah, kotanya ini Jakarta ada berapa? Jakarta ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 dan Bandung. Di Bandung juga ada 4, 1, 2, 3, 4. Untuk Medan, Surabaya dulu. Surabaya ada 3 ya. 1, 2, 3. Dan Medan dan Aceh saling 2 ya. Ini Aceh ada 2, Medan 1, 2. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.